Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul Rushmore tahun 1998. Oke dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. That's an eel. Is it good? We still waiting? Yeah. Di sebuah negara Hong Kong, kita diperlihatkan dengan para pekerja yang terlihat sangat sibuk untuk mengeluarkan sebuah peti besar yang berisi sebuah artefak kuno. Namun tanpa mereka sadari, satu persatu di antara mereka dihabisi oleh seorang pria misterius yang ada di sana. Dan pria tersebut bernama Inspektur Lee atau Jackie Chan yang sedang menjalankan misi untuk menangkap seorang pria bernama Juntao. Namun di situ dia terlebih dahulu harus berhadapan dengan tangan kanan si Juntao yang bernama Seng. Sementara itu, scene beralih dengan memperlihatkan para pejabat dari pemerintahan Cina dan pemerintahan Inggris, di mana mereka sedang merayakan pesta makan malam dalam rangka perpisahan dengan konsulhan. Di tempat itu juga kita diperkenalkan dengan pemerintahan Inggris yang bernama Thomas Wilkinson. On behalf of all Brits. Dan tak lama kemudian datanglah Lee yang menyampaikan bahwa dia telah berhasil menggagalkan pencurian artefak warisan Cina. 5,000 years of China's heritage. Fought side by side with you for... Thank you, Thomas. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan dari konsulhan yang bernama Soyung. Sedikit informasi bahwa si Han ini dikabarkan akan dipindah tugaskan menjadi konsulat di Amerika. Dengan kepindahannya itu akhirnya membuat si anak harus ikut bersamanya dan melanjutkan sekolahnya di sana. Sedangkan untuk Lee sendiri, dia tidak akan dibawa ke Amerika, di mana dia hanya akan dibawa ketika si ayah mendapat ancaman. Beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria cengong bernama Carter. Dia sendiri ternyata merupakan seorang polisi dari anggota LAPD, di mana mereka berdua di situ sedang bertransaksi sebuah barang berupa bom C4. Namun tak lama datanglah para polisi lokal yang mengganggu transaksi mereka, sehingga yang terjadi kemudian beberapa hari kemudian, setelah Bapak Han pindah ke Amerika, dia pun terlihat memberikan semangat kepada anaknya sebelum berangkat sekolah. Hello. Di tengah perjalanan ada seorang petugas polisi yang mengerahkan mereka untuk menepi, yang ternyata mereka adalah sekelompok penjahat yang menyamar menjadi polisi untuk menangkap Soyung. Scene beralih kembali kepada si Carter, di mana setelah dia berhasil menghentikan pria tadi, dia pun dengan bangganya menceritakan hal tersebut kepada semua temannya. Dan di tempat itu juga kita diperkenalkan dengan seorang polisi wanita bernama Johnson. Dia mengatakan kepada Carter bahwa dia mendapat skor hukuman karena telah membuat kekacauan saat menangkap Cliff. Dan dia juga diminta atasannya untuk menjadi partner bekerja dengan Johnson. Namun jelas dengan kesombongan dan sejuta pengalamannya, dia tidak ingin mendapatkan partner dalam setiap tugasnya. Somebody told you I was getting suspended? No partner, I don't need no partner, and I ain't gonna never have no partner. You're the most hated cops in all the free world. Good playing, girl.
Beralih kembali kepada Bapak Han, di mana sekarang dia mendapat laporan dari 2 agen FBI yang bernama Warren. Di situ mereka mengatakan bahwa anaknya yang bernama Soyoung kini telah diculik oleh seorang pria misterius. Dan pada akhirnya mereka pun akan memulai investigasinya dengan menggunakan jasa dari anggota FBI. Namun Bapak Han tidak menerima karena ternyata dia sudah menyuruh Inspektur Lee untuk menyelamatkan sang putri. Dan sekarang kini dia sedang dalam perjalanan menuju Amerika. He's already on the plane. I trust you would treat him with the same. Namun ternyata kedua agen itu merasa tidak suka jika ada pihak lain yang ikut campur dalam kasus ini. Untuk itu dia pun menghubungi pihak LAPD dan memintanya untuk mengirimkan satu agen untuk menyelesaikan masalahnya. Dan agen yang akan bertugas dalam kasus ini akhirnya dilimpahkan kepada Carter, sang mulut tidak ada koma. Everyone around here is so image conscious. Your old daughter of a Chinese diplomat was kidnapped this morning. Anybody need me? I'm gonna be working a big case for the FBI. Yo, I need one of those earpieces immediately, alright? Setelah dia sampai, tugas yang harus dilakukan oleh Carter adalah untuk menjauhkan Lee dari masalah ini. Your particular assignment is considered. Very excited about working with the FBI. The little girl? Don't forget the little girl. Your assignment need help from the LAPD or some chunky cop. Put your bag in the bag. Singkat cerita, setelah mereka berdua bertemu, di situ dia membawa Lee ke sebuah tempat pameran Cina. Namun saat dia lengah, tiba-tiba saja si Jackie sudah tidak ada di sana dan menaiki sebuah bus. I'm gonna show the FBI. They don't know who they playing with. I'm gonna solve this case. Man, I bet you probably look like this, don't it? You got the address to Michael Jackson house? Well, I might know a little something. I don't know nothing about the kidnapping, but I'll tell you this. Please. Didn't I tell you to stay over there by the Duke? Drop your guns. Hey, man. Dan ketika mereka bertemu kembali, ternyata Lee bisa bahasa Inggris yang padahal sebelumnya dia hanya berpura-pura tidak mengerti bahasa Inggris. Dan dia meminta kepadanya untuk diantarkan ke Bapak Han karena sebelumnya dia meminta Lee untuk menyelamatkan putrinya yang sedang diculik. Namun karena tugas Carter hanya menjauhkan Lee dalam masalah ini, akhirnya dia pun mengantarkannya ke sebuah bar. Like you. Nobody likes you. You can't. I'm gonna show you real music. MC Hammer Daddy, put the goddamn quick. It's gonna get a little dangerous in here. Come here. Don't come up in here, my place of business. And the only reason why I ain't busted your ass because you my... Buying up every goddamn thing. Y'all better clean this shit up and brush your teeth. Setelah itu dia kembali membawanya ke sebuah Alfamart untuk membeli makanan. Dan karena dia tidak ingin Lee kabur lagi, dia pun memborgolnya dan diikatkan di setirnya. Namun setelah Carter akan kembali, betapa terkejutnya beliau ketika Lee sudah tidak ada di sana. Dan ternyata dia langsung pergi ke tempat Bapak Han dengan kondisi tangan diborgol dan membawa setir mobil. Sedangkan di sisi lain, pihak FBI yang melihat kedatangan Lee, mereka langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Lee. You're from China. What? I do not do that. I am not Carl Lewis. Dan setelah mereka berkumpul kembali, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari si penculik, di mana si penculik mengatakan bahwa jika dia ingin putrinya selamat, maka dia harus memberikan tebusan uang sebesar 50 juta dolar. Dan dia juga mengatakan bahwa dia harus menemuinya di sebuah gedung yang berada di downtown. And 10 million in tens. If it is successful, the girl will live. I'm gonna get you Broadway, Team 2. Setelah mereka tiba di sana, pihak FBI pun langsung mengerahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap si pelaku. Akan tetapi hal itu sempat dicegah oleh Lee, di mana dia menduga bahwa hal tersebut adalah sebuah jebakan si pelaku untuk menghabisi mereka. down to the top of my shoe and I looked up, you was gone.
Sehingga benar saja ketika para pasukan FBI sampai di atas gedung, si pelaku langsung menghancurkan gedung tersebut saat itu juga. Di tempat itu juga Lee tak sengaja melihat si pelaku untuk kemudian dia pun langsung mengejarnya di tempat itu juga. Setelah dia berhasil kabur, beruntungnya dia mendapatkan sebuah benda yang sebelumnya jatuh di tangan Seng. Dan untuk mengetahui benda tersebut, dia pun langsung bertanya kepada sahabatnya yakni Johnson, yang secara kebetulan di situ dia sedang berlatih untuk menjinakkan bom. Namun sayang dia gagal karena dia merasa terganggu dengan kedatangan mereka. Kemudian dia pun mengatakan bahwa benda tersebut merupakan sebuah benda atau semacam remote untuk meledakkan bom. Mendengar hal itu, dia pun teringat kepada Cliff yang sempat memberitahukan sebuah bom kepadanya. C4. Yeah, C4. I need to see Clyde Cobb, man. Oh, no way, Carters. Hey, Cobb! You got a lot of time on your hands. I brought you... Setelah mereka bertemu, dia pun mengatakan bahwa benda tersebut sempat dia jual kepada seorang pria bernama Juntao, yang saat ini Juntao beserta semua anak buahnya selalu berada di sebuah tempat restoran Cina bernama Chinatown. Sesampainya di sana, mereka tidak langsung masuk ke toko tersebut, di mana mereka justru memantaunya terlebih dahulu. Yo, let me show you a goofy ass. Di sisi lain, Mr. Han kembali mendapatkan telepon dari si pelaku bahwa dia harus memberikan uang tersebut di dekat restoran Cina. You have 29 minutes left. Back ribs, some fries or something? That's an eel. Is it good? We still waiting? Yeah. My father was also a policeman. Daddy'll kick your daddy's ass all the way from here. Daddy a legend too, all over America. Beralih kembali kepada mereka berdua, yang mana ketika mereka sedang berbincang, tak lama datanglah Seng yang masuk ke toko tersebut. Untuk melakukan misi penyamaran, si Carter kini terlebih dahulu masuk ke dalam, sedangkan Lee menunggunya di luar. So don't be so obvious. Okay. Alright? Ketika dia masuk, dia pun meminta kepada satu pekerja di sana untuk menyampaikan bahwa dia ingin bertemu dengan Mr. Juntao. Sempat mendapat penolakan, namun pada akhirnya dia pun terpaksa melaporkan hal tersebut kepada bosnya. Sementara itu, si bos yang mendapat kabar tersebut, dia pun memintanya untuk mendiamkan mereka, sedangkan dirinya akan menemui Mr. Han. Yang faktanya si Juntao ini adalah nama samaran dari si Thomas yang merupakan sahabat dekatnya Mr. Han. Oh, this is tight. Dan ketika si Carter masuk, di situ dia langsung dihajar oleh mereka. Namun beruntungnya karena tak lama kemudian si Lee juga datang ke sana, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Wipe yourself off. Setelah mereka berhasil kabur, di situ mereka bertemu dengan para anggota FBI yang awalnya ingin memberikan tebusan tersebut. Namun sayang, semua itu gagal karena akibat dari ulah mereka berdua yang terlalu bertindak sembarangan. Dan atas kekacauan tersebut, akhirnya mereka berdua pun diberhentikan dari tugasnya, di mana Bapak Han meminta kepada Lee untuk pulang ke Hong Kong dan tidak lagi terlibat dalam kasus ini. Sedangkan Carter sendiri, dia juga diberhentikan oleh mereka akibat kekacauan yang telah diperbuatnya. Dan tak lama kemudian dia mendapat telepon dari si pelaku yang kini meminta uang tebusannya ditambahkan menjadi $70 juta. Be sorry for Su Yang.
Keesokan harinya dia dihampiri oleh Thomas yang sangat merasa sedih atas kehilangan putrinya, yang padahal ternyata semua insiden ini diakibatkan oleh dirinya sendiri. Kemudian Seng pun menghubunginya kembali di mana dia mengatakan bahwa uang itu akan diambil nanti malam, dan untuk lokasinya yaitu di sebuah gedung saat dia melakukan acara pameran budayanya. Di sisi lain, Carter yang merasa bersalah kepada Lee, dia pun meminta bantuan kepada Johnson agar dia mau datang ke acara pameran. I think something's big going down tonight. Something about my father. You say your father's father wasted his life, that he died for nothing? Operation. We confiscated millions in weapons. Singkat cerita, kini acara pameran itu pun digelar dengan dihadiri banyak pengunjung yang ingin melihatnya. Tak lupa di sana juga mereka hadir sebagai tamu dan memiliki sebuah rencana yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dan saat dia berpidato, tiba-tiba dia teringat dengan anaknya sehingga dia pun harus menghentikan sambutan tersebut dan digantikan oleh Thomas. A collection which until recently passed them on to our children. Sehingga saat Thomas maju, si Carter justru mengingat wajahnya dan akhirnya dia pun mengacaukan sambutannya. Dan setelah para tamu undangan panik, akhirnya Lee pun meyakini bahwa Juntao adalah Thomas yang menyamar. Atas hal itu, si Thomas pun mengancam di mana jika mereka melakukan tindakan, maka dia akan meledakkan bom tersebut bersama anaknya Han. Namun di sisi lain, si Carter berhasil keluar dari sana dan menyelamatkan Soyun. She dies if I press this button. Everything is okay now, okay? I'm gonna take you. Dan ketika Thomas akan kabur, tiba-tiba di situ Carter membawa mobil tersebut bersama Soyun dan juga bom yang dipasangkan di bajunya. What are you doing? Look at your little punk British ass. Off. Yes, just give me. Dan di tengah tembak menembaknya mereka, di situ Thomas mencoba kabur dari sana dan menuju ke pesawat yang sudah dia siapkan. Namun hal itu justru dicegah oleh Lee yang mana dia langsung menghajarnya dan berhasil melumpuhkannya. Juntao, yeah, take it over to Juntao. Put your gun down. Ambulance, I'll be right back. What are you doing? Man, what the hell are you doing? I just being polite. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, akhirnya Soyun pun berhasil diamankan berkat bantuan dari mereka bertiga. LAPD. Beberapa hari kemudian, kini Carter akan libur panjang setelah menjalankan misi yang cukup melelahkan, yang mana dia berencana akan pergi ke Hong Kong bersama Lee. Police work for 2 weeks? Listen to me. 相信一定是苏阳馆。 So you think you got Chelsea Carter? 50. Catch a bullet. Caught. Let's go tell him. 好，你们乖呀！好。那个累一些。